وزهق الباطن كان زهقا ليت وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, atas nama keluarga besar pesantren mahasiswa Al-Hikam Ta'mir Masjid mengaturkan tarhib selamat menyambut kehadiran bulan suci Ramadan dengan sukacita. Semoga Allah anugerahkan kita semuanya kesehatan yang sempurna, semangat yang paripurna untuk dipantaskan oleh Allah gayuh nerima fadilah keutamaan rahmat Allah yang akan dianugerahkan kepada kita semua yang betul-betul berpuasa karenanya. Seperti tahun-tahun yang lalu, kita tradisikan terus selama bulan suci Ramadan ini kita akan dibacakan oleh para asatid dan santri-santri sulung hadis arba'in. Kitab Arba'in An-Nawawiyah ini berisi 42 hadis insyaallah, yang harapannya nanti akan kita bacakan selesai 20 hari ke depan, sehingga semoga kita dapat istiqomah. Kita niatkan khataman kitab Arba'in insyaallah tidak memerlukan waktu yang lama karena hanya dibacakan kalaupun ada penjelasan singkat-singkat. Sedikit tentang musannif, tentang penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah beliau Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau terlahir di Syria, ulama masyhur, yuswani tidak seberapa panjang, kurang lebih 45 tahun, tetapi tinggalan kitabnya sampai sekarang dibaca oleh umat Islam hampir seantero dunia ini. Yang paling masyhur adalah syarah untuk hadis-hadisnya Imam Muslim. Di dalam muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, Bapak Ibu nanti bisa beli murah atau akses sekarang available di semua fasilitas internet, insya Allah tidak sulit. Di dalam muqaddimah kitab kecil ini, beliau dawuhkan bahwa ada riwayat yang menjelaskan dawuh Rasulullah, meskipun hadis ini dhaif tetapi boleh dipakai. Barang siapa dari umatku
umatku hafal 40 hadis tentang agamanya, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan di dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ia akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim, dan di dalam riwayat Abu Darda pada hari kiamat nanti aku Rasulullah akan menjadi pembela dan saksi untuknya. Dan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya, masuklah dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Tapi beliau tidak mendasarkan pada hadis ini di dalam menyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berdasarkan hadis yang lain, yakni hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di masyarakat desa dahulu, termasuk pengalaman Al-Fakir sendiri, waktu masih usia madrasah, betul-betul kami disuruh menghafalkan 42 hadis ini, dan alhamdulillah hafal. Cuma tambah tua ini kok tambah lali ya. Karena itu mari kita niatkan setahun sekali setidaknya kita membangun kembali, memperbaharui kembali fundamental keberagamaan kita dengan membaca, menyimak apa yang dikumpulkan di dalam kitab kecil yang berisi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hadis-hadis yang tertulis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah semuanya hadis sahih dan dibaca di hampir seantero dunia muslim. Jamaah rahimakumullah, semoga Bapak Ibu berkenan dan kita niatkan bagian dari memperkokoh kembali, membangun kembali fundamental keberagamaan dan keislaman kita melalui tabarruk tafaul khataman arba'in secara sederhana bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, perkenankanlah kami membacakan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih dan muncul di hampir semua kitab standar hadis, diantaranya ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad, bahkan dirawayatkan pula di dalam Daraqutni, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih pengertiannya hadis ini adalah bahwa semua amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Jamaah rahimakumullah, oleh Al-Alim Abu Dawud, beliau dawuhkan bahwa hadis ini setengah dari ajaran Islam. Karena apa? Karena agama itu tertumpu di dalam dua hal,
yakni amal lahir dan amal batin. Amal lahir kriterianya syariat fikih, amal batin tergantung kepada niat yang ada di dalam kalbu. Maka hadis ini menjadi sangat fundamental karena akan mempengaruhi seluruh aktivitas kita, apakah nanti makbul indallah atau tidak. Separuh dari penerimaan makbul dan tidak makbulnya amal kita tergantung kepada niat. Karena itu pentingnya menjaga niat itu tidak hanya di awal perbuatan, tetapi juga di tengah-tengah kita melakukan perbuatan itu, dan di akhir ba'dal amal niat itu harus tetap dijaga lillahi ta'ala. Hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita tata niat kita, lahir kita, batin kita. Semoga apa yang kita lakukan di dalam memenuhi aktivitas Ramadan ini betul-betul mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah. Apa yang kita lakukan makbul indallah dan nantinya akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik insyaallah. Ini saja yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon perkenan kesabaran Bapak Ibu jamaah, kiranya dapat bersama-sama menghatamkan kitab ini hingga 20 hari yang akan datang. Separuh nanti kita akan baca pada menjelang tarawih dan separuhnya lagi nanti kita baca pada subuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.